Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobakan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Jubir PDI Perjuangan Guntur Romli ditantang oleh mantan kadernya yakni Sudarsono untuk sumpah pocong. Alasannya adalah Guntur Romli ini memfitnah Pak Jokowi, yakni ketika Sudarsono sujud syukur di depan gedung KPK atas ditolaknya pra peradilan Hasto, kata Guntur Romli itu adalah suruhan Jokowi. Sudarsono bersujud syukur itu adalah suruhan Jokowi. Langsung saja pernyataan tendensius fitnah kejam yang ditujukan kepada Pak Jokowi itu langsung ditanggapi serius oleh Sudarsono, dan Sudarsono langsung menantang Guntur Romli untuk sumpah pocong di depan gedung KPK. Ya memang ya, Guntur Romli itu secara serampangan itu terus-menerus menyerang Jokowi, terus-menerus apapun masalahnya itu dikaitkan dengan Jokowi. Itulah Guntur Romli. Ayo Guntur Romli, kamu berani tidak? Tak hanya itu saja, ada seorang pengamat yang membongkar campur tangan Hasto di dalam tubuh PDIP. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. PDI Perjuangan buka suara soal ex-kadernya yang bernama Sudarsono melakukan sujud syukur dan mengirimkan karangan bunga ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta setelah gugatan pra-peradilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Juru bicara PDI Perjuangan, Muhammad Guntur Romli, menuding apa yang dilakukan Sudarsono disuruh oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dia mengatakan Sudarsono layaknya mantan kader lainnya, Effendi Simbolon, yang menyerang PDI Perjuangan setelah dipecat dan bertemu Jokowi. Lalu, ketika ditanya terkait pemecatan terhadap Sudarsono apakah salah satunya karena dia masih berhubungan dengan Jokowi, Guntur tidak menjawabnya. Saya ingin sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Saudara Guntur Romli kemarin tanggal 18 Februari adalah hoax dan menyesatkan. Saya menyayangkan atas nama juru bicara Partai Besar, tapi Saudara Guntur Romli dengan pemikiran, dengan penyampaian, dengan dasar yang sedangkal itu, di mana Saudara Guntur Romli menyampaikan bahwa saya Sudarsono yang kemarin tanggal 17 Februari melakukan sujud syukur di depan kantor KPK dan mengirimkan karangan bunga ke KPK untuk mendukung KPK memproses hukum Hasto, itu adalah suruhan Bapak Joko Widodo. Pernyataan Guntur Romli itu sungguh menyesatkan, sungguh dangkal, dan cuma seperti itu kualitas daripada jubir. Saya sangat menyayangkan. Jadi saya tegaskan pada kesempatan ini bahwa yang disampaikan Guntur Romli adalah tidak benar. Dan saya Sudarsono, Saudara Guntur Romli yang selalu pakai pecis, saya juga orang Islam pakai pecis ini, saya tantang Saudara Guntur Romli. Yuk kita sumpah pocong di depan kantor KPK. Pendapat penyampaian Guntur Romli atau statement Sudarsono. Saya tantang Saudara Guntur Romli. Ingat, Guntur Romli saya tantang Anda. Berani nggak? Saya juga punya masyarakat, saya punya teman-teman pendukung, akan saya ajak pendukung saya, dan insya Allah pendukung saya juga akan mensupport saya. Sebetulnya memang sejak 23 Desember itu batas waktu terakhirnya sudah selesai, nggak ada lagi negosiasi soal sekjen ini ya. Sejak seprindik keluar ini akan terus sampai penjara. Jadi itu sebabnya saya katakan untuk Ibu Megawati pilihannya cuma satu, yaitu PDIP tanpa sekjen Hasto. Caranya bisa ada dua, sukarela atau tidak rela, tapi ujungnya sama. Nah, kalau kita lihat kedekatan Ahmad Basarah sekarang dengan Ibu Ketum yang sering mendampingi Ibu Ketum saat ini, apakah kira-kira itu sinyal bahwa PLT-nya nanti jatuh ke Ahmad Basarah ketika Hasto sudah ditahan dan kemudian masuk ke persidangan? Ya, ada kalau dari indikasi terakhir ya, ikut umroh, lalu Vatikan juga ikut ya kalau Betul, ikut juga. Ya itu salah satu indikasi kuat ya. Jadi memang akan ada peralihan tone karena yang DFK ini kan jaringannya Sekjen Hasto. Jadi yang sejauh menyangkut sosok Sekjen Hasto Kristianto ini
saya kira kita pernah menyinggung dalam podcast sebelumnya bahwa ini kan menjadi kemudian adalah menu tambahan yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Tadinya kan sebetulnya tidak. Jadi kalau kita refer ceritanya pasca finalisasi rekapitulasi suara KPU di bulan Maret 2024, itu kan Pak Prabowo langsung melakukan komunikasi politik karena status setelah finalisasi itu adalah dia de facto presiden terpilih kan. Iya. Dan ini real count KPU, jadi memang sudah bisa dibilang 99,99% dia akan dilantik jadi presiden. Memang pada saat itu masih ada gugatan hasil pemilu dan sebagainya ya, tapi juga semua orang yang waras tahu bahwa peluangnya memang untuk berubah hasil itu cuma 0,0001% gitu ya, jadi hampir pasti dilantik. Oleh karena itulah beliau langsung melakukan komunikasi politik untuk merangkul kan. Nah, kita tahu bahwa tidak terlalu sulit untuk merangkul kontestan pesaing di luar PDIP. Jadi artinya hanya tinggal PDIP ini yang ternyata sampai hari ini kan juga masih bisa dibilang tidak jelas, in or out gitu loh, plan. Nah kemudian dalam perkembangannya sangat terang benderang bahwa ternyata manuver-manuver plan ini dimainkan oleh kubu sekjen ini kan, kita juga sudah bahas dengan berbagai narasi DFK-nya. Nah kalau kita ingat di Maret itu kan sebetulnya beberapa kali, Maret April ya, pertemuan antara para utusan Pak Dasko dengan Bu Puan kan, beberapa kali, dan beberapa kali juga doorstop dengan wartawan dan menyinggung soal menu. Pertemuan udah lagi diatur, tinggal soal tempat, tapi kalau menu udah set gitu loh. Nah tentu publik melihat ini soal, ya namanya pertemuan ada menu makanan beneran gitu dan tempat pertemuan, tapi saya membacanya juga metaforikal bahwa pertemuan dua pihak itu kan dalam satu negosiasi kan harus bertemu, posisinya sama, setara, dan Anda mau apa, yang ini mau apa, begitu kan. Jadi menu itu sebetulnya. Nah, yang kemudian berkembang kita tahu bahwa persoalan Pak Jokowi ini ternyata menjadi salah satu menu gitu loh. Tapi kan juga sudah kita singgung, tidak pernah bisa jelas apa maksudnya yang disoroti sebagai pengaruh Jokowi itu gitu loh. Dan kita sudah juga diskusikan beberapa kali, saya kira tidak perlu diulang. Tapi kemudian kan narasi-narasi DFK ini dimainkan terus dengan begitu apa ya? Saya katakan kejamnya oleh kubu sekjen ini. Berbagai DFK yang sudah kita tahu sama-sama lah ya. Yang terakhir itu. Yang terbaru DFK-nya Indonesia Gelap, Mas Jo. Ya itu juga ditenggarai juga kalau lihat dari jaringan BM ya mereka juga ya. Yeah. Ya, belum yang OCCRP, belum yang Adil, itu yang terakhir, belum yang Parcok dan sebagainya. Nah ini sudah mengganggu jalannya pemerintahan itu mesti jalan, mesti membangun, nggak bisa lagi direcoki dengan hal-hal, maaf saya sebut receh seperti ini. Nah oleh karena itu kemudian ini menjadi menu tambahan nih bahwa sosok sekjen ini yang kemudian ternyata dalam analisis intelijen ada parameter valid yang bisa disimpulkan bahwa dia memiliki kepentingan. Kita pernah membahas bahwa publik tadinya mengira ada dua kubu yang bersaing internal PDIP antara Mbak Puan dengan Mas Nanan, tapi ternyata ada kubu tersembunyi di balik kubunya Mas Nanan ini yang juga punya kepentingan tersendiri. Saya katakan tersembunyi sehingga publik tadinya melihat dua, ternyata tidak. Ada tiga, yaitu kubu sekjen ini sendiri yang mau memanfaatkan feud atau perseteruan di antara dua anak biologi Soekarno ini. Ya.